Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Di episode kali ini ada saya yang akan menemani teman-teman semua, Ikhwan Mandala, dan tentunya dengan narasumber kita masih dengan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan untuk episode kali ini ada mahasiswa berprestasi juga dari jurusan MHU. Di sini setelah hadir ada Kang Raihan. Halo Kang Halo. Halo Kang Raihan. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau buat puasanya gimana nih? Lancar-lancar saja? Lancar, alhamdulillah masih semangat. Masih semangat, kuat, ya. Masih kuat. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Kang Raihan tuh jurusan berapa? Jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4. Oh, semester 4. Ya. Kenapa sih mau ngambil jurusan Manajemen Haji dan Umroh? Karena yang pertama dari minat, yang kedua dari memang pilihannya yang cocok manajemen haji dan umroh gitu. Manajemen haji dan umroh tuh kayak gimana sih? Boleh agak dijelasin sedikit gak? Karena setahu aku kan haji dan umroh takutnya cuma belajar tentang haji sama umrohnya aja gitu. Atau kayak gimana kan? Kalau menurut aku sih tentang manajemen haji dan umroh, bagaimana kita itu menjadi kader Menteri Agama, kemudian Dirjen PHU di masa depan gitu kan. Yang sekarang sedang menjabat itu akan ada masa habisnya. Jadi nanti bisa digantikan oleh anak-anak MHU dalam menyelenggarakan haji dan umroh gitu. Oke. Oh iya, sebelum lebih lanjut ngebahas MHU nih, boleh kenal dulu lebih dalam mungkin ya sama Kang Raihan ya. Asalnya dari mana Kang Raihan? Asalnya dari Kota Subang. Oh, dari Kota Subang. Berarti merantau dong di sini? Iya, merantau lah. Tapi paling dekat gitu merantau juga. Ya. Oke. Kang Raihan tuh dari keluarga yang kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Keluarga aku ya ibu, bapak lulusan SD, kemudian dari 3 bersaudara ya. Yang pertama itu jauh-jauh ya, saudara saya itu yang pertama di Depok, yang 2 yang paling jauh. Yang kedua ini di Taiwan. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, ketika dulu itu sempat ada rencana untuk kuliah di Arab Saudi, itu orang tua gak boleh katanya. Udah UIN aja dulu. UIN yang paling bagus lah kalau di sini. Makanya kalau yang kedua seandainya gak bakal jadi berangkat ke Taiwan itu masih bisa. Cuman orang tua khawatir kan anaknya pada jauh-jauh gitu. Iya benar. Semuanya orang berapa tua bersaudara kan? Saudaranya ada 2. Jadi saya yang terakhir ya, anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke. Berarti yang tadinya mau ke Arab itu dari prestasi juga atau gimana? Ya, dari ada prestasi beasiswa kayak gitu? Ada beasiswa juga. Wow, keren ya. Itu kalau boleh tahu gimana sih biar dapat yang kayak gitu? Ya, yang pertama kita harus konsisten dulu belajarnya, sungguh-sungguh. Yang penting ada kemauan dulu aja. Ada kemauan, nanti selanjutnya gimana usaha kita yang menentukan. Iya. Gitu. Pastinya kalau misalnya udah tadi kan ya teman-teman udah dibahas katanya mau kuliahnya tuh tadinya mau ke Arab Saudi. Tentunya pasti ada banyak dong prestasi-prestasi yang udah diraihnya. Boleh dong Kang di-spill prestasinya ada apa aja? Tadi sebelumnya belum disampaikan ya, meskipun gak sampai di Arab Saudi tapi di UIN masih bisa masuk manajemen haji dan umroh gitu. Insya Allah ada peluang ke sana kan ya. Gampang insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalannya. Dan untuk prestasi yang menjadi indikator bisa mengantarkan saya untuk punya keinginan studi ke Timur Tengah itu, dulu yang pertama saya ini anak tahfidz kan. Anak tahfidz juga, anak kitab juga. Jadi dulu itu ketika pesantren itu harus salah satu yang diikuti. Tapi saya tuh malah dua-duanya gitu. Ya, aku aja lah ya bilangnya biar lebih akrab gitu. Boleh. Dulu tuh kalau di tahfidz alhamdulillah 4 kali hatam menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Yang pertama menghafal seperti biasa, hafal setor.
Kalau yang kedua itu hafal satu kali duduk waktu itu 20 juz, nggak sampai 30 kan agak kuat waktu itu Iya. ya. Kemudian yang ketiganya hatam dalam karantina 3 minggu 30 juz itu. Kemudian terakhir itu hatam di rumah ya ketika dites sama guru ngaji waktu itu. Alhamdulillah. Kalau misalkan prestasi dari tingkat provinsi, kabupaten, nasional, dulu dari SMP, SMA itu ya, saya itu ikut pidato tingkat nasional waktu itu sampai masuk finalis. Kemudian di provinsi juara 2. Kemudian kalau misalkan MQK yaitu Musabaqah Qiraatul Kutub untuk yang baca-baca kitab gitu ya. Alhamdulillah juara juga di provinsi. Kemudian yang menurut hobi saya gitu ya, kayak konten kreator gitu kemarin juga dapat ya. Bahkan lomba selfie pun dapat gitu ya. Masya Allah. Mungkin bukan karena gantengnya orangnya, bukan karena ganteng, tapi karena orangnya pikarunyaeun gitu ya. Kasihan ini kalau gak dapat gitu. Gitu sih. Kalau misalkan dari prestasi bertele-tele sih. Kalau misalkan di sini saya nggak apa namanya, nggak terlalu banyak ikut ya, apalagi belum sama sekali ikut di tingkat kabupaten nasional sama provinsi gitu kalau di sini tuh. Mungkin kemarin di Mahad gitu juara juga kayak konten kreator, pidato bahasa Arab gitu ya, tapi belum ikut lomba lagi. Mungkin karena lebih ke belajar, kemudian apa namanya, pengabdian dan lain sebagainya. Jadi mungkin belum ada rezeki buat ikut lomba lagi gitu. Iya. Tapi kan maksudnya gimana ya? Sekarang di UIN mungkin ya belum mengikuti perlombaan juga. List prestasinya yang sebelum-sebelumnya tuh udah numpuk banget itu BTW Dulu kan. itu pertama masuk Ma'had ya kan dulu jadi mahasiswa baru sekaligus jadi mahasantri dulu. Oh iya. Dulu nggak ngekos sama mahasiswa yang lain gitu ya. Nggak ngontrak gitu. Dulu tuh masuk pesantren di Ma'had Al Jamiah. Alhamdulillah baru pertama masuk itu ada placement test ya, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Alhamdulillah menjadi mahasantri terbaik gitu. Iya. Di antara ratusan mahasantri gitu ya. Dari putra saya dapat gitu ya. Kemudian dari putri juga ada. Jadi alhamdulillah itu yang menjadi kebanggaan terbesar gitu ya. Mendapat istilahnya anugerah gitu ya, penyemangat belajar. Kemudian saat ada dulu Palestina sedang gunjang-gunjangnya sama Israel ya. Membuat konten video film gitu. Alhamdulillah dapat. Ya saat mahasantri ikut HSN ya, ada program Hari Santri Nasional waktu itu juga bikin video, alhamdulillah dapat juga. Itu paling kalau di internal ya, kalau di luar itu sama sekali belum ikut lomba lagi. Pertama mungkin belum ada tawaran gitu ya. Kedua belum tahu informasi. Salah dari aku pribadi sih, belum banyak baca-baca informasi tentang lomba-lomba di luar gitu. Iya. Tapi pastinya ada dong rencana buat terus membuat prestasi gitu. Iya, buat tentu itu masih menjadi keinginan seterusnya sih kalau buat prestasi itu ya, buat pengembangan diri juga. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, dari tentunya dong kalau misalnya kita mau punya prestasi kayak sekarang gitu ya, udah banyak kan tentunya Kang Rehan ini. Dari kecilnya mungkin boleh diceritain gak sih kebiasaannya, mungkin kalau misalnya di rumah kayak gimana, terus belajarnya kayak gimana, terus parenting dari orang tuanya juga mungkin boleh diceritain dong. Dari kecil itu keluarga aku tuh merasakan aku itu punya keunikan. Kalau setiap dibawa jalan kemana-mana, setiap ngelihat masjid bagus pasti berhenti. Padahal bukan waktunya sholat ya. Tapi diem aja gitu. Kayak kan dulu sholat juga paling sholat yang nggak sesuai sama fikihnya ya, belum tahu. Diem aja di masjid gitu. Enggak kan, aku bilang ke orang tua, ke bunda tuh enggak gitu, ke bapak apa gitu. Enggak apa, ada tasbih nggak? Mau zikir dulu di sini gitu. Akhirnya kan itu terus gitu ya dari kecil sampai sekarang gitu. Sampai sekarang kan alhamdulillah tempatnya juga di masjid. Kalau boleh cerita, selama bulan Ramadan ini aku gak pernah ngeluarin uang sedikit pun buat beli makan takjil, buat beli makan buka, buat sahur, semuanya difasilitasi gitu. Nggak ada uang yang keluar. Masya Allah, berkah ya kan? Iya, dari pesantren aku pernah minta uang orang tua buat transfer gitu, enggak. Kecuali kalau buat uang SPP gitu ya, uang SPP gitu pasti minta. Kalau uang jajan sih aku nggak pernah.
karena udah ada rezeki mungkin dari acara aku selalu ikut, Iya. dari lomba dulu kan ikut ada gitu ya. Kalau dari masjid-masjid sekarang aku alhamdulillah udah jadi imam, kalau di Palasari itu di masjid mana-mana aku pasti jadi imam gitu. Masya Diundang Allah. buat jadi imam taraweh di mana. Bahkan kalau di Sumatera Barat itu aku udah keliling di sana ya, jadi imam juga. Sampai Oke. nyebrang pulau loh. Masya Allah. Ya. Tentunya aku kepo banget itu yang cerita yang sampai ke nyebrang pulau, tapi jangan kemana-mana. Iya. Kita tunggu dulu setelah jeda berikut ini. Yo. Bentar. Na na da 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 da. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Oke, Ikhwan Mandala kembali lagi bersama saya dan tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Kang Rehan. Tadi sempat disenggol dikit nih katanya pernah sampai nyebrang pulau ya Kang ya. Iya. Boleh dong ceritain itu gimana aja pengalamannya? Ya kejadiannya itu kan kemarin ya. Oh kemarin. Kejadiannya masih baru. begitu cepat gitu kan. Kejadiannya Jadi masih ceritanya aku itu kan di masjid tinggal berdua sama temen yang dari Saintek jurusan biologi. Iya. Nah teman aku ini mau pulang kampung kebetulan karena sendiri pengen ada teman, akhirnya ngajak aku kan. Kalau aku kesana sengaja kan mahal ya. Akhirnya ada rezeki gitu lewat temen yang ngajakin gitu ya. Gak punya gak pernah punya mimpi gitu kan bakal bisa ke Sumatera Barat. Akhirnya kan teman ngajak kemarinnya ke sana, lihat masjid bagus-bagus gitu. Sama lah kayak pengalaman waktu kecil, tiap ada masjid bagus berhenti, tiap ada masjid bagus berhenti. Di sana alhamdulillah aktif juga jadi imam ya. Terus kalau buat orang-orang sana sih nanya jurusan apa, manajemen haji dan umroh. Ini yang menjadi suatu hal yang patut aku syukuri gitu ya. Karena untuk aku pribadi, buat kalau magang, cari kerja, alhamdulillah nggak susah-susah nyari. Sudah tertuju gitu ya ada. Iya, pertama begini, dari cerita di sana, orang di sana tuh, udah kalau misalkan magang di sini aja, ustaznya terkenal katanya. Udah mah biaya haji murah di sini katanya. Kemudian kalau umroh pasti juga nanti berangkat gitu ya. Tapi kan aku bilang, pertama kan masih aktifnya di Bandung gitu ya buat kuliah. Kemudian punya keluarga yang gak bisa ditinggalin di rumah. Nah, kalau di rumah, kalau di kecamatan, aku kan Sagala Herang gitu ya. Kalau aku Herang nggak? Gimana maksudnya? Ya, Sagala Herang itu kan cerah gitu ya. Oh iya. Semuanya cerah gitu ya. Oh Tapi iya, kalau iya, ini iya. bisa dibilang cerah gak sih? Cerah, menyala. Auranya gitu ya, amin. Nah, tapi kan di Subang juga begitu. Ketika beres, aku tuh sering aktif di ngisi kajian gitu ya. Mau online, mau offline. Kalau online sering ngisi kajian-kajian di media sosial lewat Google Meet gitu ya. Kalau misalkan di rumah itu di Majelis Taklim, Tablik Akbar, masjid-masjid gitu ya. Iya. Nah, kemarin itu sempat ditanya sama MUI gitu. Bisa nggak kalau misalkan bimbing manusia kaji gini. Kemudian alhamdulillah kemarin juga ada tawaran dari pimpinan pondok pesantren ya. An-Nahdiyah Aswaja di Sagala Herang itu manggil aku tuh pakai panggilan sayang gitu. Yayang, bukan Rehan atau apa gitu ya. Oh. Ini kaget gitu kan, seorang kiai gitu panggilnya Yayang gitu karena sayang katanya.
Ya yang Abi itu udah gak kepikiran masalah manajemen haji dan umroh, yang bisa nggak ini atur-atur aja, urusin surat SK-nya udah ada, pokoknya udah diurusin segala apa-apanya, tinggal operasionalnya aja gitu. Iya. Abi Rehan itu masih kaget, masih belajar kemarin gitu. Abi izinin lah buat beberapa tahun ini buat apa namanya, iya terus diperdalami dulu aja ilmu manajemennya gitu, kasih waktu Abi, jangan langsung gitu. Ya kejadiannya begitu cepat. Udah ada tawaran ya, ini Iya. belum apa-apa juga. Sebetulnya sih kalau magang itu bisa aja ya, kayak di Sumbar itu udah ada Iya. tawaran, kalau kerja di Sagala Herang udah ada Udah yang ada memfasilitasi, tinggal akunya aja kesiapan dari akunya sendiri sih. Keren banget sih. Tentunya orang-orang yang menawarkan itu juga pasti melihat dulu dari sosok Kang Rehannya dong. Tentunya mereka menawarkan itu juga pasti udah melihat sosok Kang Rehan tuh, oh ini bisa nih buat dijadiin pengurus selanjutnya atau mungkin ya kayak gitu. Insya Allah. Oke. Kalau buat kesibukannya sekarang apa aja selain dari kuliah gitu? Di Maha terus apa lagi? Di masjid aku itu bantu jamaah nyiapin takjil, Hmm, kemudian bantu ngurus masjid lah, istilahnya kayak marbot gitu ya. Tapi Iya. marbot aku itu sama teman aku berdua aktif jadi imam, jadi khotib, jadi pengisi kultum, jadi pengisi kajian. Pokoknya harus segala bisa aja di situ tuh. Iya. Bukan harus segala bisa sih, tapi mungkin karena alhamdulillah rezekinya kepake di situ gitu ya, kepake semuanya alhamdulillah. Sampai bukan hanya satu masjid yang dipakai itu. Kemarin harus ke masjid bawah, besok harus ke masjid mana gitu pokoknya. Di Palasari itu begitu alhamdulillah. Dan untuk tadi soal yang tadi ya masalah rezeki gitu ya, kayak uang kemudian makan gitu ya, aku nggak pernah ngeluarin uang sedikit pun buat beli takjil gitu. Masya Allah. 500 perak pun nggak ada uang yang keluar itu. Pokoknya udah dikasih, udah jadi rezekinya di situ sih Iya, ya, iya. karena memang ada jalan berkahnya di situ. Aku pernah dengar juga nih Kang, katanya Iya. kalau misalkan kita tuh deket banget sama Al-Quran, apalagi menjadi penghafal Al-Quran, Mm-mm. itu tuh emang rezekinya tuh bakalan ngalir terus, bener Iya, gak sih? memang udah jadi jaminan Allah. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa orang yang mengurusi agama aku, maka aku akan atur segala urusannya semudah mungkin. Kata Allah, Masya itu Allah. udah kepastian dari Allah, udah janji. Makanya janji Allah itu bukan harus kita jajal, bukan harus kita buktikan gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menyambut janji Allah itu dengan kepercayaan, keimanan gitu. Iya. Di-spill juga dong buat strategi, terus atau gimana ya cara menghafalnya gitu. Buat teman-teman Ikhwan Mandala barangkali Oh nanti iya, mereka kalau yang menonton bisa meniru. ya kalau metode itu harus setiap orang beda-beda ya. Barangkali dia aku cocok atau gak cocok, silahkan aja nanti dicoba gitu kan ya. Oke. Yang pertama aku itu pakai Al-Quran terjemah perkata. Jadi ketika menghafal Al-Quran dulu itu bukan tentang soal menghafalnya aja, tapi gimana aku paham ayat yang aku hafal, gimana aku itu bisa tahu asbabun nuzulnya, gimana aku tahu cerita ini cerita tentang apa gitu. Iya. Jadi kalau kita tahu tentang itu, insya Allah bukan tentang apa namanya ayat Al-Quran yang kita hafal aja, tapi tentang bagaimana cara kita memahami, mendalami, mentadaburi, dan mengamalkan. Iya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku itu sering ngedengar murotal gitu ya dari 7 imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kadang ada suara yang diikuti itu kan nanti jadi penguat hafalan Al-Quran juga. Kalau yang belum hafal ayatnya bisa jadi hafal gitu. Iya. Iya. Karena sering mendengarkan gitu ya. Nah yang ketiga ya, buat kalau teman-teman yang udah hafal Al-Quran, biar gimana sih cara supaya mungkin lancar gitu ya. Guru aku kasih tips. Kalau murojaah itu jangan ditutup Al-Qurannya. Ya, barangkali kan kita salah ya. Iya. Dibuka aja, dibaca. Nah, tapi setiap hari kalau ada yang 30 juz, satu hari minimal 5 juz. Oh, Iya, berat juga sih ya. iya benar banget nih. Meskipun dibaca loh, bukan Iya. dihafalinya. Ya itu udah jadi apa namanya istilahnya konsekuensi lah buat orang hafal Al-Quran. Itu sih yang susah banget tuh buat apa namanya? Menjaga ya. Iya, buat menjaganya. Ada yang sih lebih katanya. susah. Apa itu? Kak? Mengamalkan dan mengajarkan. Oh iya benar. Betul sih, betul. Itu yang lebih susah. Iya. Ada tipsnya mungkin dari Kang Rehan buat bisa menjaga hafalannya, terus yang tadi yang selanjutnya buat mengamalkannya kayak gimana? Yang pertama harus punya inspirasi sih. Kita itu ngikutin siapa? Ya, kita itu punya tokoh inspiratif gak kalau misalkan ya, kalau di tokoh agama mungkin ada, contoh sekarang ya, Ustadz Ade Hidayat gitu. Oh, iya. Ustadz Ade Hidayat itu sampai tahu pojok berapa, halaman berapa, ayat berapa. Nah itu
Saya juga inspirasinya ke situ ya, yang punya sosok inspirasi Ustadz Ade Hidayat gitu ya. Nah, minimal punya itu. Jadi Iya, nanti kita ada dorongan, gimana sih biar jadi beliau gitu. Oh, ternyata caranya ya emang harus begini gitu. iya, iya, iya. Iya. Insya Allah, tabarakallah banget ya teman-teman Ikhwan Mandala. Tentunya bukan suatu hal yang mudah buat kita buat ngafalin 30 juz, apalagi kita buat berbaca Al-Quran juga masih kadang-kadang susah ya, apalagi sekarang nih kan bulan Ramadan. Pasti banyak yang berlomba-lomba buat kebaikan juga. Terus biasanya di bulan Ramadan ini juga teman-teman juga kalian pada ngerasain gak sih kita tuh pengen berusaha buat soleh, ningkatin ibadah kita kayak gitu-gitu kan. Tapi tetap aja masih suka susah, terus ngantuknya tuh makin double-double, apalagi kalau siang karena kita lagi puasa kan, bawaannya tuh ngantuk, pengennya tuh tidur terus. Ada gak sih Kak, kan sekarang nih Ramadan gitu ya. Buat Ikhwan Mandala sampaikan sesuatu tentang Ramadan gitu, atau esensi Ramadan bagi Kang Raihan tuh kayak gimana sih? Oke, kalau tentang Ramadan ya, kita berbicara tentang Ramadan, ambillah Ramadan itu singkatannya. Ramadan itu ada Ro, Mim, Dod, Alif, dan Nun ya. Iya. Ro itu rahmat. Ya ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu kan rahmat ya. Setan dibelenggu gitu ya. Itu rahmat. Kemudian Mim, magfirah. Ampunan gitu ya. Ketika kita kan suka berdoa habis tarawih, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim gitu. Itu maksudnya apa? Jadi kita itu bergembira karena ampunan Allah itu terus-menerus menyelimuti kita gitu. Jadi Allah itu akan menurunkan ampunan kepada orang-orang yang beristighfar, bertaubat di bulan Ramadan. Karena itu memang tempatnya gitu ya, bulan Ramadan itu. Kemudian tadi Ro, Mim, Dod ya. Dod itu di'fun. Orang yang berpuasa itu lemah. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu dan syahwat kita itu supaya nggak jadi lemah. Maksudnya bagaimana cara kita setotalitas mungkin, semaksimal mungkin dalam menjalankan ibadah. Kan itu yang menjadi penilaian itu. Kalau misalkan orang lemah, kemudian dia ibadah lemah, kan wajar juga ya. Tapi kalau misalkan orang lemah dia ibadahnya kuat, itu kan yang luar biasa. Nah, kemudian yang seterusnya ada alif. Alif itu amanun. Amanun itu keamanan, ya. Ketika di bulan puasa kita aman dari godaan setan. Hanya saja kalau misalkan kan suka ada yang nanya, kenapa bulan puasa tapi kok masih ada aja berbuat dosa gitu ya. Itu yang menjadi bahaya, ya. Itu udah menjadi kebiasaan mungkin. Yang pertama jadi kebiasaan, yang kedua itu yang mengendalikan hawa nafsu. Makanya harus dihindari, harus hati-hati, dan harus ditaubati gitu. Kemudian yang terakhir ada nun. Nun itu najatun. Najatun itu keselamatan. Ketika bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup. Dalam artian peluang untuk berbuat dosa itu nggak ada sama sekali. Makanya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin dengan amal ibadah dan ketaatan gitu. Karena godaan setan udah gak ada lagi gitu. Yang ada cuma hawa nafsu aja. Jadi tentang bagaimana cara kita menjaga hawa nafsu aja gitu. Supaya tidak bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu paling ya. Oke, baik. Buat selanjutnya, masih pengen ngebahas tentang Ramadan juga nih kan? Ya. Boleh. Kan tadi sempat dibahas juga ya, kalau misalnya Ramadan tuh salah satunya itu harus bisa mengendalikan hawa nafsunya juga kan. Karena tidak ada peluang buat membuat dosa sekecil apapun. Tapi kan karena nggak ada peluang tapi masih ada hawa nafsu nih. Gimana nih cara kita buat ngendaliinnya? Kita tahu ya di Al-Quran Allah berfirman, itu ayatnya populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama ada ayat yang berbunyi kutiba. Lafad kutiba. Kutiba itu ayat furido, diwajibkan. Jadi diwajibkan itu diwajibkan banget gitu. Bukan tentang soal kita menjalankan ibadah puasanya aja, tapi bagaimana caranya kita mempuasakan diri kita, anggota badan kita, hawa nafsu kita dari melakukan dosa. Ayat terakhirnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian gimana kalau kita terjemahan biasanya? Menjadi orang bertakwa kan gitu ya. Kalau orang biasanya menerjemahkan seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang lihat tafsir,
itu la'allakum tattaqunan naro. Kalau diartikan bertakwa, coba gimana kalau diartikan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada neraka. Oh, Rancu nggak kira-kira teh iya, iya, ininya? iya. Kan nggak bisa ya. Nah, takwa itu bahasa Arab. Takwa itu harus dicari padanan kata Indonesia yang tepat gitu. At-taqwa dari kalimat wikoyah, artinya penjaga diri, pelindung diri, perisai diri, benteng diri. Kan gitu. Lalakum tattaqunan naro. Perisai diri, pelindung diri, pembenteng diri dari siksa neraka gitu. Dari amalan-amalan yang menjerumuskan kita kepada neraka. Makanya itu ketika kita sudah tahu ayat seperti itu, pertama tentang kewajiban, kedua tentang keutamaan. Ayat itu ada dua kandungan loh. Yang pertama tentang kewajibannya kutiba. Kemudian yang kedua keutamaan, la'allakum tattaqun, supaya kita bisa terhindar dari api neraka gitu. Kalau kita sudah tahu ayat ini, maka kita mustahil akan menyepelekan bulan puasa ini. Mustahil kita akan masih banyak tidur, mustahil kita masih banyak makan sampai tarawehnya kekenyangan, kan suka ada kemerkaan ya istilahnya. Iya. Kalau bahasa Sunda itu sampai malas tarawehnya, mustahil ya kalau kita sudah tahu ayat ini. Mustahil kita gak mau memperbagus taraweh kita. Mustahil kita gak mau ada usaha buat menghatam Al-Quran. Mustahil kita gak mau menyantuni fakir miskin gitu ya. Pokoknya mustahil kita tidak ada semangat untuk menjalankan ibadah. Itu Iya. esensi dari ayat itu seperti itu. Masya Allah. Tentunya sangat-sangat bermanfaat banget ya buat kita. Tentunya buat Ikhwan Mandala juga yang sedang menonton. Apa yang telah tadi disampaikan oleh narasumber kita, Kang Raihan, banyak banget yang boleh kita ulik gitu, yang kita dapat dari perjalanannya, terus dari yang tadi prestasi-prestasinya juga, kemudian beliau juga penghafal Al-Quran juga 30 juz. Itu kan suatu suatu anugerah dan juga kebanggaan mungkin ya. Ya, insyaallah. Oke, Ikhwan Mandala jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita jeda terlebih dahulu. Oke, Ikhwan Mandala kembali lagi bersama saya dan juga narsum kita ada Kang Raihan. Masih Kang Raihan di sini. Pengen bahas lebih lanjut lagi tentang Ramadan. Kan Kang Raihan tuh tentunya ya tadi banyak banget kegiatannya, terus juga kebiasaan-kebiasaan yang Masya Allahnya banget gitu. Kalau buat Kang Raihan nih di bulan Ramadan ini biar tetap produktif gitu, biar kegiatan sebelum-sebelumnya kayak hafal Al-Quran terus dan yang lain-lainnya lah ya. Gimana sih caranya buat supaya tetap produktif di bulan Ramadan tanpa harus ada kegiatan yang enggak dilaksanain gitu? Iya, yang pertama mungkin kita jauhilah segala sesuatu yang sia-sia, ya. Segala perbuatan yang nggak ada gunanya itu jauh ya. Kayak misalkan silahkan main HP tapi HP-nya dipakai untuk apa dulu gitu ya. Kalau misalkan dipakai jalan-jalan silahkan jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu apakah supaya bisa menjadi semangat ibadahnya atau justru malah jadi penghalang untuk beribadah. Kan ada jalan-jalan tapi sholat 5 waktu ditinggal gitu ya. Ada. Nah, ini yang harus jadi evaluasi kita di Ramadan yang akan datang. Tapi kita masih ada waktu juga. Ramadan berapa hari lagi nih ya? Masih 20 hari lagi ya kurang ada, lebih ya. iya. Ada masih banyak tuh. Jadi seenggaknya kita kan tadi tahu kewajiban, yang kedua tahu keutamaan gitu ya. Nah, tentang keutamaan ini ya supaya kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan ketaatan dan amal ibadah yang maksimal. Inilah bocoran keutamaan puasa yang gak banyak orang ketahui ya. Ada 3. Ada banyak, tapi 3 aja yang disebutin ya, Oke, karena boleh. waktunya. Yang pertama rafud darajat. Orang yang berpuasa itu derajatnya ditinggikan sama Allah. Tadi hadisnya udah dibahas ya. Iya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nabi yang mengabarkan kalau bulan puasa itu pintu surga dibuka.
seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Ketika bulan puasa ini, Nabi menginformasikan bahwa peluang untuk beramal yang amal itu mengantarkan kita ke surga tuh banyak gitu. Betul. Tentang amalan-amalan yang berbau surga itu banyak. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan mengisi amal itu ya dengan sebaik mungkin gitu. Dengan seikhlas mungkin, dengan penuh rasa keimanan gitu ya. Jangan disia-siakan, jangan disepelekan gitu ya. Ini informasi dari Nabi gitu. Kemudian yang kedua, waguliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Jadi gak ada maksiat yang harus kita kerjakan karena udah gak ada godaan setan. Kecuali hawa nafsu ya harus masih bisa dilatih itu. Kemudian wasufidati syayatin, setan dibelenggu. Nah ini kan udah dapat keringanan banget ya. Kita masa sih masih males-males di bulan puasa gitu ya. Masa kita masih gak mau sholat 5 waktu berjamaah di masjid, taraweh di masjid gitu ya. Sholat di awal waktu, tadarus yang rajin gitu. Soalnya kenapa? Peluang maksiat udah gak ada, godaan setan kan udah gak ada lagi gitu. Masa kita masih susah gitu ya? Berarti kalau misalkan kita masih susah menjadi ciri kebiasaan kita yang buruk gitu ya, habit kita yang kurang baik, kurang positif gitu. Jadi maksimalkan ibadah kita, kemudian tadarusnya yang rajin gitu ya. Seenggaknya kita harus tahu keutamaan dulu lah, biar kalau kita tuh biasanya suka diiming-iming dulu baru mau gitu ya. Kalau misalkan gak dikasih keutamaan biasanya buat apa kan gitu biasanya ya. Itu biasanya orang yang gak tahu tentang keutamaan. Kemudian yang kedua, tadi raf'ud darajat. Yang kedua ada takfirul khati'at, dosa-dosa dihapuskan, kesalahan-kesalahan diampunkan. Itu masakan kita pasti mau gitu ya, masa gak mau. Makanya caranya ya hanya mengisi bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga, syarahu syahawat, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kuncinya apa teh? Teteh tahu? Hawa nafsu itu kuncinya itu timbulnya itu dari kekenyangan ya, dari makanan, dari minuman gitu ya. Yang halal juga bikin hawa nafsu dan syahwat itu bertambah, apalagi makanan dan minuman yang haram gitu ya. Jadi kurangilah makan, kurangilah minum gitu ya. Itu yang membuat kita malas ibadah. Nah ini udah segala dikasih tahu kan ininya ya, rahasia-rahasianya, keutamaannya, tinggal diamalkan aja, dijalani aja ya. Sabar, bulan puasa itu gak lama. Kalau orang yang tahu keutamaan bulan puasa pasti pengennya bulan puasa itu 1 tahun. Betul. Kita itu kadang-kadang senang sama bulan puasa cuman karena wartajilnya aja ya. Ya, kalau yang lain orang-orang soleh itu tahu bulan puasa keutamanya itu dari segi nilai-nilai positif yang udah dikabarkan oleh nabinya. Iya gitu. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit pesan atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada Ikhwan Mandala, boleh Kang? Pesan saya untuk teman-teman, mari kita pertahankan kebiasaan baik kita, kemudian istiqomahkan, jadikan itu kebiasaan yang pasti. Kalau misalkan ada godaan, jangan takut ya, karena itu rintangan di tengah jalan. Oke, cukup Pak? Cukup. Oke, Ikhwan Mandala, di episode kali ini tentunya kita mendapatkan banyak banget pelajaran dan juga ilmu dari Kang Raihan ini. Tapi jangan dulu khawatir, kita bakal kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Desti Mahmuda dan juga narsum kita hari ini, Kang Raihan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.